Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Puspita Sari Lubis dengan NIM 230301047 dari kelas Pemuliaan Tanaman 1. Berikut merupakan tugas dari mata kuliah Produksi dan Teknologi Benih yang diampu oleh Ibu dosen Pira Irmasari, SPMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas review jurnal yang berjudul Potensi Trichoderma asperellum TKD dalam menghambat Phytophthora spp pada benih kakao selama masa penyimpanan. Nah, di sini saya ada melampirkan jurnal saya dengan judul Potensi Trichoderma asperellum TKD dalam menghambat Phytophthora spp pada benih kakao selama masa penyimpanan, berserta linknya yang bisa diakses. Nah, di sini ada pendahuluan. Latar belakangnya adalah tanaman kakao dengan nama Latin Theobroma cacao L di Indonesia memiliki rata usia 25-30 tahun. Umur tanaman yang tua menyebabkan penurunan produksi tanaman. Peremajaan tanaman kakao untuk menggantikan tanaman tua selain dapat meningkatkan produksi tanaman, juga dapat memutus rantai infeksi dari satu tanaman ke tanaman lain dengan literatur Laiwakabesi et al. 2020. Adapun permasalahannya, benih kakao ini rentan mengalami penurunan kualitas selama masa penyimpanan akibat infeksi patogen jamur Phytophthora spp yang dapat menurunkan daya kecambah dan viabilitas benih serta mengancam keberhasilan pembibitan tanaman kakao. Nah, benih yang diamati dan keunggulannya yaitu jenis benihnya adalah benih kakao dengan nama Latin Theobroma cacao L. Nah, di sini saya juga menampilkan gambar benih kakao. Keunggulannya adalah benih kakao ini diberikan perlakuan suspensi Trichoderma asperellum TKD memiliki daya kecambah lebih dari 80%. Diikuti dengan indeks kecepatan kecambah yang tinggi. Benih tersebut berkualitas baik dan dapat berkecambah secara optimal hingga hari ke-7 masa penyimpanan setelah diberi perlakuan. Adapun nama patogen dan dampak serangan pada benih. Nama patogennya adalah Phytophthora spp. Berikut yang saya tampilkan pada gambar di samping ini. eh, ini adalah gambar patogen Phytophthora yang ter yang masuk gambarnya pada yang ada di dalam cawan Petri ini. Dan adapun dampak serangannya ini menyebabkan penurunan kualitas dan daya hidup yang ditandai seperti yang tertera pada gambar yang saya tampilkan ini. Benihnya itu mengkerut, berubah warna menjadi kehitaman, dan tumbuh jamur penyebab penyakit. Seperti pada gambar B dan C ini. Infeksi ini mengurangi kemampuan benih untuk tumbuh dan bisa menurunkan hasil tanaman 20-40% di seluruh dunia. Penularan mudah terjadi karena benih kakao ini bersifat rekasiltran, yaitu tidak tahan lama saat disimpan dan mudah rusak akibat serangan patogen tersebut. Nah, keunggulan perlakuan yang diberikannya. Adapun perlakuannya adalah aplikasi suspensi spora Trichoderma asperellum TKD menghambat pertumbuhan Phytophthora spp baik secara in vitro 58,74% maupun in vivo hingga 88,85%. Meningkatkan daya kecambah dan indeks kecepatan perkecambahan benih, bekerja melalui mekanisme kompetisi, mikoparasitisme, dan antibiosis. Mengandung zat pengatur tumbuh IAA, sitokinin, gibberellin yang merangsang pertumbuhan kecambah. Nah, adapun cara pengendaliannya itu menggunakan metode pengendalian hayati,
yaitu dengan menggunakan agen antagonis Trichoderma asperellum TKD pada benih kakao sebelum disimpan. Aplikasi dalam bentuk suspensi spora dengan konsentrasi optimal 1,70 dikali 10 pangkat 6 spora per mili. Semprotkan ke permukaan sebelum penyimpanan. Simpan benih pada suhu sekitar 25 derajat Celcius selama 7 hari untuk hasil yang terbaik. Selanjutnya, adapun tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui sejauh mana sih Trichoderma asperellum TKD bisa menghentikan pertumbuhan jamur Phytophthora spp yang menyerang benih kakao baik melalui uji di laboratorium maupun langsung pada benih. Nah, metode penelitiannya itu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA Universitas Udayana dan di Laboratorium Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian kelas 1 Denpasar. Benih kakao ini berasal dari perkebunan kakao di Sumedang, Jawa Barat. Nah, di sini ada 7 perlakuan yaitu dengan keterangannya yaitu KS, KT, KT plus T1,70 kali 10 pangkat 6, KT plus T10 pangkat 1, KT plus 10 pangkat 2, KT plus 10 pangkat 3, dan KT plus T10 pangkat 4 beserta dengan keterangan yang saya tampilkan pada slide ini. Nah, ini hasil penelitiannya. Di sini saya ada menampilkan hasil dari persentase daya hambat in vitro Trichoderma asperellum TKD pada Phytophthora spp 7 hari inkubasi. Nah, pada tabel ini dapat kita ketahui itu menunjukkan kemampuan Trichoderma asperellum yang menghambat jamur Phytophthora spp 50 yaitu 58,74%. Artinya ini jamur trichoderma ini cukup bersaing dan menekan pertumbuhan jamur penyebab penyakit. Kemudian hasilnya di sini saya ada menampilkan tabel 4 yaitu hasil persentase perkecambahan benih kakao pada hari ke-14 penyimpanan. Di sini ada 7 perlakuan dengan persen benih berkecambah. Dari tabel ini menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan terhadap kemampuan benih untuk tumbuh itu yang tertinggi itu 85% pada perlakuan KT plus T1,70 dikali 10 pangkat 6. Artinya ini menunjukkan bahwa trichoderma ini tidak hanya menekan jamur, tapi bisa membantu benih tumbuh lebih baik dan lebih sehat. Kemudian hasilnya ini ada pada tabel 6. Saya menampilkan pada slide ini hasil pengujian daya hambat suspensi spora Trichoderma asperellum TKD terhadap populasi Phytophthora spp secara in vivo pada benih kakao. Nah, pada tabel yang saya tampilkan ini menunjukkan efektivitas Trichoderma asperellum TKD menekan jamur di benih. Nah, penurunan tertingginya itu sekitar 88,85%. Nah, artinya ini semakin tinggi jumlah spora trichoderma, semakin besar pula kemampuan dalam menekan jamur patogen. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ini. Kelebihan penelitian ini adalah menggunakan agen hayati yaitu Trichoderma asperellum TKD yang ramah lingkungan untuk mengendalikan jamur patogen. Yang kedua, menunjukkan hasil yang jelas dan terukur dengan data daya hambat, daya kecambah, dan penurunan populasi jamur. Ketiga, menggabungkan dua jenis uji, in vitro dan in vivo, sehingga hasilnya lebih kuat. Adapun kekurangan penelitian ini, yang pertama itu penelitiannya hanya dilakukan sampai tahap penyimpanan benih selama 14 hari, belum sampai pada pertumbuhan tanaman di lapangan. Tidak membahas faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, penyimpanan yang bisa mempengaruhi hasil.
Yang ketiga, fokus hanya pada satu jenis jamur patogen yaitu Phytophthora spp. Belum diuji terhadap jamur lain yang juga menyerang benih kakao. Selanjutnya, slide terakhir ini ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Trichoderma asperellum TKD memiliki potensi besar sebagai agen hayati untuk menghambat pertumbuhan Phytophthora spp pada benih kakao selama penyimpanan. Selain menekan jamur, Trichoderma ini juga bisa meningkatkan daya kecambah dan kesehatan benih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.